Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah berkata radhiyallahu anha tentang masalah taun. Waktu itu beliau bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, innahu adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Wabah itu sebenarnya adalah wabah taun terutama, tapi ini wabah secara bisa juga masuk dalamnya. Allah utus kepada siapapun sebagai siksaan yang dia inginkan. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dan pasti itu kalau penerima orang beriman, maka Allah jadikan rahmat buat dia. Dalam riwayat Bukhari yang lain, kalau ada seorang mukmin meninggal karena taun wabah, maka dia mati syahid. Dan kemudian dikatakan, falaisa min abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajru syahid. Dan tidak ada seorang muslim pun atau mukmin pun yang sedang berada di satu lokasi, di sana ada wabah yang tersebar, kemudian dia tinggal di negaranya, tetap diisolasi, dia nggak keluar agar tidak menyebar, dan kemudian dia yakin itu tidak akan menimpa dia kecuali dengan izin Allah, kecuali akan dicatat baginya pahala mati syahid. Sebab-sebab syar'inya ada disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya hadis yang mulia, kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisal atau khisalu khamsin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara kalau kalian diuji oleh Allah dengannya maka ini sangat berbahaya. Tapi aku berlindung kepada Allah untuk kalian agar kalian tidak terkena. Lan tadhhar fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-tawun. Ketahuilah, tidak ada satu maksiat dosa besar kepada Allah di lokasi orang kafir atau orang beriman tersebar merajalela itu kecuali Allah akan mendatangkan wabah taun kepada mereka. Wal auja' dan masalah-masalah yang berat, penyakit berat. Allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw, yang tidak pernah menimpa orang-orang yang datang sebelum mereka. Lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil mauna wa jurus sultan alaihim. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka atau komunitas yang curang dalam timbangan kecuali pasti mereka akan mendatang atau mendasarkan peceklik dan juga susahnya kehidupan serta pemimpin yang zalim terhadap mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaimu lam yumtiru. Dan tidak ada seorang pun atau satu kaum yang menahan zakat harta mereka kecuali Allah akan tahan hujan dari langit, dan kalau bukan karena hewan-hewan mereka tidak akan diberikan hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Dan tidak ada seseorang pun atau komunitas yang sengaja mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan akan dapat ini, kalau berbuat ini akan dapat ancaman itu, lalu dia mengatakan tidak mungkin. Dia coba mengkhianati dan mengingkari masalah itu. Kecuali Allah akan datangkan musuh-musuh yang akan menguasai mereka dan akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidak ada satupun pemimpin-pemimpin mereka yang tidak menerapkan kitab Allah, dan mereka tidak menjadikan sebagai sesuatu yang harus diterapkan apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permasalahan di antara mereka. Itu yang kedua, atau poin yang kedua yang berhubungan dengan masalah apa yang harus kita lakukan. Pecahannya adalah kita harus mengisolasi tempat itu. Kemudian cabang daripada poin kedua ini adalah bagaimana kita berobat. Nah, kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, bagaimana berobat. Berobat ini ada 3 cara dalam syariat kita, dan ini sayangnya yang pertama dan kedua yang merupakan asas dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ketiga yang merupakan akhir daripada ikhtiar, justru ini yang mereka fokus untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa."
Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Nggak ada kata-kata tidak ada kesembuhan. Nggak ada dalam Islam penyakit tidak ada obatnya, mustahil. Pasti ada. Itu sabda Nabi SAW dan tidak mungkin salah. Ini wahyu yang sudah diberikan kepada kita. Maka yang harus dilakukan 3 hal. Yang pertama, yang ini yang orang tinggalkan adalah berdoa, berzikir, sholat, sedekah, taubat. Ini asas daripada hilangnya wabah dan juga penyakit. Mara bahaya. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Misal, masalah doa, kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak akan pernah ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sesungguhnya doa akan bermanfaat terhadap apa yang sudah ditetapkan, takdirkan, dan apa yang belum ditetapkan atau ditakdirkan. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Juga dalam sabda Nabi SAW tentang masalah doa, seperti misalnya doa keluar dari rumah. Biasakan membaca doa ini. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada-Nya dan tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, apabila seseorang keluar rumahnya, lalu dia membaca doa tadi, maka Allah akan menjawab mengatakan, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan selalu terjaga. Maka syaitan pun akan menyingkir darinya. Syaitan yang lain berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana dia membaca doa keluar rumah misalnya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain. Ya. Seperti misalnya dia supaya diijabah doanya, dia baca doa Dzannun atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadikan sebagai zikir dia. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Ini doa dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan kejadian tersebut, beliau mengatakan, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qattun illa istujiba Allahu lah. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam satu masalah apapun melainkan Allah pasti kabulkan. Itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang misalnya. Di antara zikir pagi petang bunyinya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Muslim. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala yang buruk diciptakan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, ya, maka tidak akan ada mudarat atau mara bahaya yang akan memudaratkannya hingga sore hari. Kalau dia baca 3 hari pagi sampai sore dia aman. Dan kalau dia baca 3 kali sore hari, maka tidak akan ada mara bahaya yang akan memudaratkannya hingga pagi hari lagi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pendek mudah diamalkan. Begitu juga dengan zikir pagi petang yang masyhur, walaupun semuanya hampir semuanya 80% intinya minta agar diberikan keselamatan. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat dari segala macam bara bahaya termasuk wabah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang artinya, Allah, sungguh aku memohon kepadamu keselamatan dunia di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku. Jangan sampai aku menyimpang. Kemudian juga keselamatan di duniaku, keselamatan di keluargaku, keselamatan di hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat-auratku, maksudnya kekurangan-kekuranganku, dan tentramkanlah hatiku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari mukaku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku, dan aku berlindung dengan kemahabesaranmu agar aku tidak tergelincir ataupun kena gempah dari bawahku. Allah
Allah